Mau ada hadiah nih dari Ustadz Syam berupa kisah inspiratif. Amin, Ustadz Syam, insyaallah. tentang apa nih Ustadz Syam? Tentang rezeki barangkali. Rezeki, tapi masih ada hubungannya dengan tema kita hari ya. Insya Allah. Baiklah. Kan banyak orang yang khawatir gimana sih rezekinya ke depannya masih bisa mempertahankan nggak atau bakal jadi orang kaya nggak atau bakal jatuh miskin nggak? Wah bagus nih kayaknya. Silakan Insyaallah. Ustadz Syam. Alhamdulillah. Bicara tentang rezeki, siapa yang nyangka hari ini dua ibu Yayat yang dapat ya? Ibu Yayat juga tadi, Ibu Yayat juga. Oh iya. Yayat hitam. Akhirnya mengaku Yayat putih dan hitam. Yayat hitam. Tapi itu rezeki dari Allah Bu ya, disyukuri Bu ya. Alhamdulillah Ibu Yayat, Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang sangka Bu, tadi Ibu yang di sini yang dipilih tapi Ibu nggak mau. Itu tidak ada, itu Allah sudah atur semuanya. Allah sudah atur semuanya. Grogi. Itu Allah yang atur perasaan kita. Allah yang atur grogi itu. Allah yang atur siapa sebenarnya yang dapat rezeki. Allah sudah tahu semua alurnya. Allah sudah tahu semua takdir kita. Kita mau melangkah sejengkal Allah tahu. Kita melangkah selangkah Allah tahu. Daun kering yang jatuh pun Allah sudah tahu. Masya Allah. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang mahasiswi bernama Nia. Mahasiswi ini kuliah di Jakarta. Namanya juga mahasiswi ya Bu ya. Saya juga seorang mahasiswa. Kita itu hidupnya hemat. Belanjanya sedikit-sedikit. Paling kalau ada kiriman lagi dari kampung kita baru nraktir teman-teman. Pokoknya belanjanya hemat banget. Tapi Nia ini sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu bersedekah sejak kecil. Jadi mahasiswa ini selalu bersedekah sejak kecil. Tapi ketika Nia sudah masuk kuliah, Nia berpikir kalau saya sering bersedekah, maka bagaimana hidup saya nanti? Sedangkan untuk makan sehari-hari pun saya pas-pasan. Jadinya pada saat kuliah saya sudah jarang untuk bersedekah. Dan alhamdulillah saya menjalani kuliah dengan baik. Saya lulus dengan IPK yang lumayan tinggi. Dan saya tahu dengan IPK yang tinggi ini saya insya Allah akan diterima di perusahaan-perusahaan manapun yang saya inginkan. Dengan kehebatan saya, dengan kepintaran yang Allah berikan kepada saya. Dan serta dengan nilai-nilai yang tinggi yang saya dapatkan. Saya insya Allah akan diterima bekerja dimanapun. Akhirnya tibalah Nia untuk mencari pekerjaan. Satu persatu perusahaan didatangi. Satu persatu perusahaan dia ditangi untuk mendaftar. Namun apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Saya tidak diterima pekerjaan manapun. Beberapa perusahaan menolak lamaran saya. Saya juga bingung kenapa nilai saya tinggi tapi kenapa perusahaan itu menolak untuk menerima saya. Saya ketika mengikuti tes, saya hanya sampai dengan tes tertulis saja. Tidak pernah saya sampai untuk interview, untuk melakukan wawancara supaya bisa masuk kerja. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kemudian tiba-tiba karena kesedihan yang mendalam dan kegelisahan dalam hati saya mulai memikirkan ayah saya. Saya menelpon ayah saya. Ayah saya yang sangat rindu dengan saya cuman berbicara sedikit. Apa yang dikatakan ayah saya? Berdoa nak. Dan ingatlah pesan-pesan ayah. Waktu kamu kecil, ayah selalu mengajarkanmu untuk bersedekah. Ayah selalu mengajarkanmu jangan takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan pernah takut miskin, jangan sampai membunuh karena ingin kekayaan. Jangan membunuh keturunan karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyahum, kata Allah. Kamilah yang memberikan rezeki, kamilah yang menjaminmu, kata Allah. Maka dari itu nak, jangan pernah takut miskin. Coba deh kamu bersedekah. Siapa tahu dengan bersedekah kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Mendengar kalimat tersebut saya tidak ragu lagi. Mungkin inilah yang membuat pekerjaan saya terhambat, kata Nia. Inilah yang membuat pekerjaan saya terhambat. Saya sudah melupakan kebiasaan-kebiasaan baik saya yang dulu. Saya jarang berdoa, saya terlalu sibuk memikirkan dunia saya. Dan saya jarang membantu orang lain, saya jarang bersedekah. Padahal sedekah itu kata Allah, kau menanam satu benih dan itu akan tumbuh menjadi beribu-ribu tanaman. Beratus-ratus tanaman, bahkan berjuta-juta tanaman yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Akhirnya saya hari itu juga semua uang jajan saya sedekahkan. Saya yakin aja sama Allah. Semua usaha saya telah tempuh, tinggal doa dan bersedekah ini saja yang belum. Dan beberapa bulan kemudian alhamdulillah saya mendapat panggilan dari beberapa perusahaan. Bukan satu perusahaan saja, tapi banyak perusahaan yang memanggil saya untuk bekerja. Ibu-ibu percaya dengan kisah ini? Ibu-ibu yakin dengan kisah ini? Kalau saya tidak terlalu percaya. Bahkan ada seorang ulama yang mempertanyakan ayat Allah.
Saya membaca kisah Nabi Ibrahim, kata ulama itu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Di surah Al-An'am, Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan keberadaan Allah. Saya tidak terlalu percaya dengan ayat ini. Akhirnya saya melakukan tes, kata ulama tersebut. Bagaimana caranya? Saya ingin mengetahui bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Akhirnya saya pergi ke sebuah gunung, kata ulama itu. Saya pergi ke sebuah gua dan saya duduk di sana untuk merenung. Ini tempat yang sangat sepi. Tidak mungkin. Bagaimana cara Allah memberikan saya rezeki dari sini? Saya tidak akan bekerja, saya tidak akan berusaha. Saya cuma mau lihat bagaimana Allah membuktikan bahwa Dia Maha Pemberi rezeki. Saya duduk terdiam di sana. Hampir 1 hari saya duduk terdiam. Akhirnya ada serombongan kafilah yang datang yang kelihatannya tersesat. Kafilah ini mendatangi saya dan bertanya jalan kepada saya. Arah ke kota sebelah mana ya? Kita mau lewat jalan kemana ya? Kata kafilah tersebut. Tapi saya terdiam saya tidak mau membuka mulut saya, kata ulama itu. Akhirnya sang pemimpin berkata, paksa dia bicara. Mungkin dia terlalu lemah, berikan dia makan. Saya masih menutup mulut saya. Pak, tolonglah Pak, jalan ke kota kemana? Saya tidak mau membuka mulut saya mau tahu bagaimana cara Allah membuat saya kenyang tanpa saya makan, katanya. Saya mau tahu cara Allah bagaimana memberikan rezeki kepada saya tidak ingin membuka mulut saya. Akhirnya, apa kata pemimpinnya? Gunakan pisau dan buka mulutnya, paksa dia untuk berbicara. Orang ini mempermainkan kita. Dan apa yang terjadi ketika pengawalnya mengambil pisau dan ingin membuka mulutnya dengan pisau, apa yang terjadi? Sang ulama ini tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak dan orang-orang yang berada di sekitarnya pun keheranan. Kenapa Bapak tertawa terbahak-bahak? Dia bercerita seperti ini. Sebenarnya saya sengaja tidak membuka mulut saya. Saya cuma mau tahu bagaimana Allah memberikan rezeki kepada saya. Saya ke tempat sepi ini untuk tahu bagaimana cara Allah memberikan rezeki hambanya yang berada di tempat sepi. Saya tidak membuka mulut saya, namun saya tertawa karena apa? Bagaimanapun caranya saya menutup diri dari rezeki tersebut juga akan datang kepada saya. Bahkan rezeki itu yang memaksa saya untuk membuka mulut saya. Rahasia Allah di dalam Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Lanjut, sambung. Ada di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan datangkan rezeki itu dari arah yang tak terduga-duga. Nah Riza, barusan dengar kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Itu gimana? Sampai sembunyi pun kalau emang udah rezekinya dari Allah nggak bisa Tidak nyumput. ada rezeki yang tertukar. Setelah tadi dengar cerita dari Ustadz Syam, saya sempat kepikiran. Saya pernah mengalami kejadian yang hampir mirip seperti Ustadz Syam. Masya Allah. Jadi posisinya waktu itu saya lagi kesusahan materi. Saya merasa saya tinggal di Jakarta sendiri itu, saya bekerja di bidang di entertainment, saya syuting-syuting, cuman kebetulan waktu itu posisinya memang lagi jarang syuting. Sedangkan pengeluaran banyak, saya pusing sekali. Lalu kebetulan, lalu suatu hari saya mempunyai rezeki yang lebih. Sebelumnya saya jelaskan di sini Ustadz, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji saya karena setiap saya mempunyai rezeki, saya punya tiap honor turun, saya zakat tapi saya tidak selalu zakat. Jadi saya harus diingatkan dulu sama orang tua, ayo Riza zakat. Cuman kadang zakat, kadang enggak. Nah, waktu itu posisinya saya sedang ada rezeki lebih, saya pergi ke rumah yatim. Lalu saya berzakat di situ. Subhanallah, baru keluar dari tempat saya zakat itu, nggak lama saya dapat telepon. Riza, besok syuting ya. Dan kebetulan proyek itu sangat bagus untuk saya. Subhanallah. Panjang. Dan panjang, ya maksud saya keajaiban itu ada. Mungkin memang saya harus disadarkan dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya selalu berzakat gitu. Kata Nabi, ini ayat-ayat.
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kau keluarkan Allah akan ganti lebih banyak dari itu. Buat semuanya ibu-ibu yang mau keluarkan uang belanja, bayar parkir, bayar sayur, beli apa-apa, sebelum keluarkan uang baca wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Surah As-Saba kalau tidak salah ya. Iya, surah Saba. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kau keluarkan Allah akan ganti lebih banyak dari itu. 1, 2, 3. Wa ma Anfaqtum min syai'in syai'in fahuwa fahuwa yukhlifuhu. Itu. Ingat ya. Tepuk Nah. tangan dulu dong. Iya betul. Kadang-kadang juga kita sekarang kita habisin dulu buat keperluan sehari-hari baru sisanya buat zakat. Kebalik. Harusnya sekarang zakat dulu. Zakat dulu. Baru buat Sisanya kebutuhan nanti sehari-hari. dapat langsung keluarkan zakat 5%. Kalau memang tidak ada biayanya 10% aja. 10%. Tapi kalau banyak biayanya Ya. ada ongkos, potong sini, potong sana 5%. Insya Allah. Tapi kalau setahun sudah tersimpan lagi, Baru. itu keluar lagi 2,5%. 2,5. Harusnya begitu. Insya Allah akan dibalas lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu Wa ya Taala ya. Allah. Baiklah jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jangan pernah ada musuh. Ketika ada musuh, sempitlah dunia ini. Perbanyak teman.